Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardu subuh di Masjid Baitur Rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jamaah rahimakumullah, salah satu intisari dari tujuan kenapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke tengah-tengah umat manusia adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak. Ini adalah pesan yang bisa kita tarik dari apa yang disabdakan Rasulullah, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Hadis ini menggambarkan kepada kita tugas Nabi bukan hanya sekedar memperbaiki akhlak, tapi akhlak terpuji yang sudah dikenal umat manusia sebelum diutusnya Rasulullah, maka tanggung jawab Nabi adalah untuk menyempurnakannya. Makanya dibandingkan dengan seluruh akhlak dan etika yang diajarkan dalam risalah para anbiya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak ragu untuk mengatakan adab dan akhlak yang diajarkan dalam Islam mencerminkan ketinggian adab Islam yang tidak tertandingi oleh akhlak-akhlak yang lain. Dan ini tentunya sejalan dengan Rasulullah, pribadi yang diutus Allah memperbaiki akhlak ini. Dipuji Allah dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau Muhammad berada pada kedudukan akhlak yang sangat tinggi dan agung. Jemaah rahimakumullah, keberadaan adab dan akhlak dalam kehidupan bermasyarakat ini satu hal yang menjadi cerminan identitas masyarakat itu. Peradaban akan berkembang dan terus bisa menghantarkan umat manusia kepada puncak dari capaian-capaian penting dalam hidup. Semuanya punya keterkaitan dengan adab. Sebaliknya, rusaknya peradaban diawali dari rusaknya adab. Hilangnya eksistensi satu bangsa dan masyarakat diawali dari jatuhnya adab dan akhlak masyarakat itu. Karenanya dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha
fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Ayat ini kalau kita coba terjemahkan, Allah mengatakan, kalau kami ingin membinasakan satu negeri, kata Allah, amarna mutrafiha, kami jadikan para pemimpinnya bergaya hidup mewah, jauh dari nilai-nilai adab dan akhlak, sehingga mereka jatuh dalam kefasikan, dan di momen itu kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Yang menarik adalah ayat ini dibaca dalam qiraat yang lain dengan redaksi yang sedikit berbeda. Ada yang membaca amarna mutrafiha. Ada pula qiraat yang kedua dibaca ayat ini dengan kata-kata amarna mutrafiha. Apa makna dari kedua qiraat ini? Kalau kita baca dengan qiraat yang pertama, amarna mutrafiha, artinya pemimpin-pemimpin begitu sampai pada jabatan yang menentukan dan strategis, mulai berubah gaya hidup mereka. Dulu yang mungkin tampil sederhana, sekarang sudah nampak ingin menunjukkan ya penampilannya. Tasnya branded, mungkin sepatunya juga, dan lain sebagainya. Digambarkan di situ bagaimana pemimpin baru berubah karakternya begitu sampai pada puncak kekuasaan. Namun pada qiraat yang kedua, ini maknanya lebih kita temukan sangat dalam sekali. Kata-kata amarna mutrafiha, maknanya apa? Para ulama katakan, kami jadikan orang-orang yang paling buruk akhlaknya itu pula yang jadi pemimpinnya. Jadi artinya apa? Sebelum sampai pada kekuasaan, memang akhlaknya pun sudah buruk, adabnya pun sudah hina dan rendah. Jadi dua bacaan ini terhadap ayat yang tadi saya bacakan bisa memberikan gambaran komprehensif terhadap bagaimana realita sunnatullah yang berlaku kapan satu bangsa dan masyarakat dibinasakan. Jamaah rahimakumullah, tentunya ketika kita coba baca ayat-ayat yang tadi disampaikan dan kita lakukan kontemplasi dan perbandingan dengan apa yang saat ini wujud di tengah-tengah masyarakat kita, tampaknya problematika yang sedang kita hadapi ini bukan problematika yang kecil. Kalau tadi digambarkan apa yang disebut sebagai fenomena loss of adab, hilangnya adab. Orang tidak lagi menjunjung tinggi keadaban, apakah kepada yang lebih senior darinya, yang seumuran dengannya, yang lebih rendah darinya, apakah dia menjalankan adab kepada yang lebih tinggi strata sosialnya, sederajat atau bahkan lebih rendah darinya. Tapi yang jauh lebih berat daripada itu semua adalah ketika adab yang hilang ini ada upaya untuk dilembagakan. Jadi kalau sekedar orang satu dua orang rusak akhlaknya, ya mungkin dari zaman Nabi pun sudah ada. Tapi salah satu bentuk fitnah dan ujian bagi kita masa kini, bukan sekedar adab itu hilang, tapi terkesan ada pembenaran terhadap kalau orang tak beradab. Maka dianggap itu bukan satu hal yang perlu dipermasalahkan. Jamaah rahimakumullah, dulu Imam Malik rahimahullah, Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki,
guru dari Imam Asy-Syafi'i, setiap kali memberikan halaqah ilmu di Masjid Nabawi, hadir untuk melihat dan mengambil ilmu dari Imam Malik ini tak kurang dari 5.000 orang datang sekedar untuk lihat Imam Malik dan ambil ilmu darinya. Dari 5.000 orang yang berhadir ini, paling-paling yang bawa kertas, yang bawa pena untuk menulis apa yang disampaikan Imam Malik, hanya ada paling tidak 10% saja, 500-nya yang menulis. 4.500 yang lain hadir bukan untuk menulis ilmu, tapi sekedar melihat adabnya Imam Malik. Bagaimana Imam Malik berdiri, bagaimana Imam Malik berjalan, bagaimana Imam Malik duduk, bagaimana Imam Malik berbicara, bagaimana Imam Malik menjawab pertanyaan, bagaimana Imam Malik, semua tindak tanduk imam mencerminkan keluhuran adab dan akhlak. Sehingga orang datang bukan sekedar mau mencatat ilmunya atau yang kita sebut transfer pengetahuan zaman sekarang, tapi yang dilihat apa? Oh begini caranya, oh begini caranya. Nah, bandingkan jamaah rahimakumullah dengan kondisi di mana kita berada saat ini. Kadang-kadang sebuah majelis ilmu pun yang berhadir itu banyak orangnya. Kalau Imam Malik 5.000, mungkin imbang-imbang juga. Zaman sekarang banyak juga. Tetapi satu sisi boleh jadi dari sisi ilmu juga tak maksimal. Yang lebih parah lagi, bagaimana orang yang dianggap sebagai sumber ilmu, referensi, bagaimana orang yang dianggap sebagai tokoh yang seharusnya semua aspek dalam perbuatannya itu ditiru dan diteladani. Justru kadang-kadang tak dapat ilmunya, justru di sisi lain terlihat dan tercermin kepongahan. Bukan hanya sekedar kurangnya adab, tapi apa yang menjadi intisari adab itulah ketawaduan, kerendahan hati. Justru sering sekali kita tak temukan itu. Ini satu hal yang tentunya cukup parah. Kalau dulu Imam Ahmad bin Hanbal berjalan, dia lihat ada beberapa anak-anak sedang berlari-lari main petak umpat. Imam Ahmad berkata kepada salah seorang anak yang berlari, "Wahai bocah, hati-hati kau berlari, nanti engkau terpleset dan jatuh." Betapa terkejutnya Imam Ahmad ketika anak yang coba dipesankannya justru berkata, "Wahai Imam, justru engkaulah yang perlu berhati-hati," kata anak itu. "Karena sesungguhnya kalau aku terpleset, cuman aku yang terjatuh. Tapi sekiranya engkau terpleset, berapa banyak orang yang terpleset di belakangmu." Ini menggambarkan kepada kita bagaimana sosok yang sudah sampai pada public figure, tokoh masyarakat. Ini bukan hanya sekedar pandai melawak, pandai beretorika, tapi lebih dari itu, bagaimana setiap aspek ucapannya, perbuatannya, bahkan bahasa tubuhnya pun itu sebenarnya perlu diperhatikan, karena selayaknya orang yang berilmu mencerminkan keluhuran adab dalam kehidupannya. Jamaah rahimakumullah, salah satu adab yang tercela yang Allah Subhanahu wa taala berikan porsi penjelasan yang cukup luas dan gamblang di dalam Al-Qur'an adalah
sikap sombong sebagai salah satu bentuk ketidakadaban yang tak pantas dicerminkan oleh seseorang. Kalau orang awam saja tak pantas untuk bersikap sombong, apalagi tokoh, apalagi yang disematkan kepadanya gelar-gelar, apakah ustadz, apakah ulama, apakah kiai, apakah ini dan itu. Ini semua mencerminkan apa? Bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis pernah berkata, "Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah." Kalau seorang ingin menggapai puncak kedudukan yang tinggi dalam pandangan Allah, dalam pandangan manusia, maka jalur yang paling tepat untuk sampai kepada kedudukan yang demikian adalah lewat sikap rendah hati, tawadhu. Siapa yang bertawadhu karena Allah, justru Allah angkat derajatnya. Tidak ada dalam kehidupan manusia dengan segala kelebihan dan anugerah yang Allah berikan kepadanya, namun mampu mencontohkan sifat tawadhu melebihi Rasulullah. Coba bayangkan para hadirin, Nabi Muhammad ini bahkan dalam pergaulannya dengan para sahabat, nggak ada, walaupun mereka itu sahabat Nabi, siap melayani Nabi apapun yang Nabi minta, nggak ada Nabi ngata-ngatain sahabat. Tapi justru Nabi betul-betul membuat setiap sahabat merasa dirinya dimuliakan dan dihargai. Salah satu peristiwa yang diabadikan dalam sirah Rasulullah menunjukkan adab Nabi saat perang Badar. Ada 314 pasukan yang bergerak dari Madinah menuju Medan Badar. Tersedia hanya 100 ekor unta sebagai kendaraan. Maka Nabi berkata, tiap unta berkongsi 3 orang di situ. Tiap jalan untuk jarak waktu tertentu gantian naik. Ya, tiap unta 3 orang berkongsi. Bahkan Rasulullah SAW kalau mau menunjukkan privilege, keistimewaan untuk dirinya, bisa aja ini unta untukku sendiri, aku nggak bagi sama siapapun. Tapi dengan penuh tawadhu, apa kata Nabi? Aku berbagi unta juga dengan Ali dan Abu Lubabah. Dipersilahkanlah oleh Ali dan Abu Lubabah, Rasulullah naik. Ketika sampai pada titik bergantian sip naik unta, Ali dan Abu Lubabah berkata, Rasulullah, kami masih kuat jalan, kau aja yang naik. Adab mereka kepada Rasulullah. Tapi apa kata Nabi? Wahai Ali, wahai Abu Lubabah, kalian tak lebih kuat daripada aku, dan aku pun tak lebih membutuhkan pahala daripada kalian, kata Nabi. Jadi artinya apa? Ya, biarkan aku jalan juga, supaya aku bisa dapat pahala jalan. Lihat bagaimana ketawaduan, kerendahan hati seorang Rasulullah, bahkan mensejajarkan dirinya punya hak yang sama dengan sahabat yang lain. Nggak merasa aku punya hak istimewa, aku punya hak yang lebih tinggi, sehingga kemudian merendahkan diri orang. Nah, kita lihat buruknya adab seseorang itu diawali ketika dia merasa diriku ini punya hak yang tak dimiliki hak orang lain. Makanya diartikan apa makna sombong, atau yang dalam terminologi Al-Quran disebut istikbar. Istikbar artinya kesombongan. Apa makna istikbar? Para ulama menjelaskan arti terminologis dari istikbar adalah isti'zamun nafsi wahtiqarin nas. Sombong itu adalah ketika engkau melihat dirimu besar, dirimu tinggi, dirimu hebat, dengan cara apa? Kau pandang orang lain hina, kecil, rendah. Makanya dikatakan sombong ini lawan dari kata tawadhu.
Kalau tawaduk menganggap kau punya hak sebagaimana aku punya hak. Orang sombong tidak. Aku punya hak, kau tak punya hak. Aku tak boleh dihina, kau layak dihina. Aku boleh mengagungkan diriku, tapi engkau tak boleh membesarkan dirimu. Nah, ini satu sifat yang sangat buruk sekali di antara adab yang sangat tercela. Makanya, jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran kita temukan di 74 ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung tentang buruknya kesombongan. 74 ayat cerita tentang sombong. Bahkan banyak dari sejarah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran berkaitan mengabadikan pula potret kesombongan, baik yang dimiliki oleh individu maupun yang dimiliki oleh bangsa dan kelompok. Nah, ini kenapa diabadikan sampai 74 ayat? Tujuannya tentunya tak lain adalah dengan kita membaca sejarah yang Allah abadikan dalam Quran, kita bisa tahu betapa buruk dan rendahnya sikap sombong itu sendiri. Jamaah rahimakumullah, di antara sosok yang Allah abadikan di dalam Al-Quran yang mencerminkan kesombongan, pertama adalah iblis laknatullah alaih. Kalau kita cerita tentang role model sombong, pasti nggak bisa lepas dari iblis. Bagaimana di momen saat Allah perintahkan malaikat sujud kepada Adam dan iblis ada di antara golongan malaikat, maka perintah pada malaikat berlaku juga untuk iblis. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis. Semua malaikat sujud kepada Adam sebagai pelaksanaan dari apa yang Allah perintahkan kepada mereka, kecuali iblis. Iblis tak mau sujud. Lantas Allah berkata, ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai. Iblis, kenapa kau tak mau sujud terhadap makhluk baru yang kuciptakan, kata Allah. Keluarlah kata-kata ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Macam mana aku sujud sama Adam? Lihat di sini tipologi yang tercermin dari kata-kata ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Artinya iblis menilai dirinya lebih tinggi daripada yang lain. Di sisi yang lain, iblis menilai Adam itu hina dan rendah, sehingga bagaimana dirinya yang tinggi justru tunduk dan sujud kepada yang lebih rendah. Nah, ini kata-kata iblis yang diabadikan. Makanya jamaah rahimakumullah, kalau zaman sekarang salah satu bentuk kesombongan yang paling buruk adalah sikap rasis. Kalau dulu sebelum Perang Dunia Kedua, Hitler dengan partai Nazinya menganggap, dia bawa slogan apa itu? Ras Arya di atas segala ras. Ras kami lebih kuat, ras kami lebih tinggi. Nampak yang lain, ini habisi aja. Maka kalau kita lihat orang-orang Yahudi yang kemudian menggiring opini dunia bahwasanya mereka adalah korban rasisme. Rasismenya Hitler, kemudian rasismenya masyarakat dunia lewat istilah antisemit. Sebenarnya tidak ada satupun bangsa yang lebih kental rasisnya melebihi orang-orang Israel itu sendiri. Jadi apa yang ada di benaknya iblis, itu juga lah yang di benak Israel. Kalau iblis mengatakan aku lebih baik darinya,
Maka salah satu di antara doktrin keagamaan dalam agama Yahudi dianggap bahwasanya bangsa Israel adalah anak Tuhan dan kekasih Tuhan, tapi bangsa-bangsa lain dianggap jelmaan monyet dan babi. Ini lebih rasis lagi. Rasis. Sehingga atas dasar rasisme itu, apa yang tak diperbolehkan untuk dilakukan terhadap sesama Yahudi boleh dilakukan kepada orang di luar Yahudi. Dalam Taurat yang sudah diselewengkan, jelas disebutkan tak boleh sesama Yahudi bertransaksi ribawi. Tapi dipahami, yang tak boleh makan riba dari sama Yahudi, tapi dari luar Yahudi boleh katanya. Apa maknanya? Mereka menganggap orang di luar komunitas mereka lebih rendah. Inilah makna kesombongan. Makanya jamaah rahimakumullah, para ulama membagi kesombongan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala singgung dalam Al-Qur'an kepada 3 kelompok. Pertama, kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah seburuk-buruknya kesombongan. Kesombongan kepada Allah. Bagaimana sikap seorang hamba yang sombong kepada Allah? Seperti apa yang dibuat oleh iblis tadi. Iblis bukan sekedar tak mau sujud, tapi iblis esensinya membangkang terhadap perintahnya Allah. Itulah kesombongan. Makanya kalau ada manusia disuruh sholat, untuk apa sholat? Ngapain aku sholat? Ini sama macam iblis dia. Bukan salah enggak sholatnya, tapi lebih salah lagi membangkang terhadap perintah sholat, membangkang terhadap perintah zakat, menolak terhadap semua aturan-aturan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah puncak tertinggi dari kesombongan. Ketika kita menganggap ini perintah Allah nih gak berlaku untukku, berlaku untuk orang lain saja. Jamaah rahimakumullah. Ada bentuk kedua dari kesombongan, itulah kesombongan terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sombong kepada Allah, sombong kepada Nabi, ini bisa kita pahami. Salah satu bentuk adab kita kepada Allah, adab kita kepada Nabi apa? Disebutkan di awal surah Al-Hujurat. Adab kita kepada Allah, adab kita kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau maju di hadapan Allah dan Rasulnya. Para ulama menafsirkan apa arti maju di sini. Maju di sini adalah ketika kita menganggap isi kepala kita lebih baik daripada apa yang Allah omongkan, daripada apa yang Rasulullah sabdakan. Ini bentuk kesombongan. Makanya jamaah rahimakumullah, kesombongan itu yang kadang-kadang diekspresikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk ucapan, dalam bentuk bahasa tubuh, dalam bentuk sikap dan perilaku. Ini jangan kira kesombongan itu sekedar slip of tongue. Enggak mungkin. Oh, keselio lidah ini, salah ngomong saya. Enggak. Tapi ini adalah sesuatu yang mengakar di dalam hati, yang di momen-momen tertentu tanpa disadari manusia tercermin pada ucapannya, pada sikapnya, pada perilakunya, tanpa dia sadari. Nah, jadi orang yang sombong, tengok aja, pasti suatu saat bahasa tubuhnya pun menunjukkan dia sombong. Apa mandang orang lain dengan menghina dia, apa pakai bahasa tubuh untuk kemudian merendahkan orang lain, itu semua adalah potret apa yang tertanam dalam hati. Nah, jamaah rahimakumullah, selain sosok iblis, Allah juga mengabadikan
tiga sosok yang punya terkaitan satu dengan yang lain, yang kesemuanya itu saling mendukung lahirnya kesombongan dalam pemerintahan. Pertama apa? Ada sosok Fir'aun sebagai potret pemimpin, bukan hanya sombong, bahkan sombongnya itu sudah sampai mengantarkan dia menuhankan dirinya. Ini udah sampai pada level yang gak terbayang lagi kita sombongnya macam mana. Inna Fir'aun ala fil ardi. Fir'aun itu betul-betul merasa digdaya di Mesir, tak ada lawannya, semuanya bisa diatur. Sampai Fir'aun pada awalnya beliau hanya mengatakan, alaisa li mulku Misra, bukankah aku penguasa Mesir? Tapi lambat laun, dari yang sekedar mengklaim kesombongan sebagai penguasa, sampai Fir'aun tiba di titik ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Kenapa Fir'aun bisa sampai kebablasan sombongnya seperti itu? Tentunya karena lingkungannya justru mensupport lahirnya kesombongan yang lebih besar. Bersama Fir'aun ada Haman, potret politikus busuk yang sombong juga. Ibarat penguasa membutuhkan tangan kanan untuk melakukan kerja-kerja kotor yang kadang-kadang dia tak mau langsung nampak terlibat di situ. Kau aja yang buat. Nah, bagaimana Haman ini? Dialah yang selalu menyuntikkan kepada Fir'aun bahwasanya apa? Kau memang layak untuk sombong. Memang gak ada yang lain yang berhak sombong kecuali engkau. Bahkan tak jarang, kenapa Haman melakukan itu? Dengan Fir'aun sombong, ini seperti memberikan legitimasi kepada Haman untuk juga bersikap sombong kepada bawahnya yang lain. Kenapa? Aku dekat sama penguasa. Mau apa kau? Bikin kusipulan katanya. Nah, jadi orang sombong ini kadang-kadang lahir puncak kesombongan dari sebuah supporting system yang ada. Tak cukup dengan Haman, bersama Fir'aun ada Qarun, potret bisnismen yang korup. Ya, apa yang dibutuhkan orang sombong dari logistik siap dipenuhi. Tapi dia pun sombong juga dengan pakaiannya, dengan jalannya. Bagaimana dalam surah Al-Qasas digambarkan ketika Qarun keluar dari rumahnya dengan pakaian kemegahannya, semua orang berandai-andai, ya laitalana mislama utiya Qarun innahu ladzu hadzin azim. Ya Allah, kami berharap kami juga punya kuasa, kekayaan seperti yang kau berikan pada Qarun. Beruntung kalilah Qarun itu. Kenapa rakyat jelata sampai berharap ingin jadi Qarun? Kenapa? Qarun pun tak lepas dari kesombongan. Sombong dalam penampilannya, sombong dalam bicaranya, sombong dengan bisnisnya. Ketika ditanya, hebat kali bisnismu, apa jawaban Qarun? Simple, menggambarkan kesombongan. Ketika ditanya, kok banyak kali uangmu Qarun, berkembang kali bisnismu, beliau katakan dengan penuh kesombongan, innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua yang ku dapat ini karena kecerdasanku. Kalian gak mungkin dapat karena kalian tak secerdas aku. Ya, kan begitu. Ini bahasa tersirat yang disampaikan oleh Qarun yang semuanya mencerminkan sombong. Jamaah rahimakumullah. Itu baru cerita sombong pada level individu. Quran juga banyak bercerita kesombongan pada level bangsa dan komunitas. Salah satu bangsa yang diabadikan kisahnya dalam Al-Quran, yang terkenal dengan kesombongannya apa? Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Amma adun fastakbaru fil ardi wa qalu man ashaddu minna quwwah awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum
huwa ashaddu minhum quwwah. Berkatalah bangsa Ad dengan penuh kesombongan, siapa yang lebih kuat daripada kami? Bahkan dalam Al-Quran Allah katakan, ya, huwallazi ahlaka adanil ula, dialah Allah yang membinasakan bangsa Ad yang pertama. Kata-kata yang pertama dipahami para ulama akan ada Ad yang kedua, Ad yang ketiga, Ad yang keempat, dan Ad seterusnya. Setiap zaman ada bangsa yang merasa dirinya dialah superpower dunia yang ngatur segala urusan yang kecil. Kalau dulu kaum Ad berkata, siapa yang lebih kuat daripada kami? Pasca perang dingin, Amerika pula yang menantang lain. Siapa yang lebih kuat dari kami? Dan begitulah kita lihat, kesombongan itu ada pada bangsa, negara. Bahkan tak jarang dalam organisasi kecil, sedang, besar, kesombongan bisa jadi bagian dari entitas organisasi itu. Tapi tentunya sekali lagi, kesombongan hanya akan menghantarkan kepada kebinasaan. Saya sering sampaikan, bentuk kesombongan dunia apa? Kesombongan orang-orang yang dibayar lunas oleh Allah. Ketika Amerika ingin meluncurkan pesawat ulang-alik pertama keluar angkasa, dikasih nama pesawat itu Challenger. Apa arti Challenger? Penantang. Ketika ditanya, kenapa dikasih nama? Ya, kami mau kirim pesawat ini keluar angkasa, mau kami tengok mana Tuhan, biar kami tembak aja. Merasa dengan ilmunya, kepongahan, kehebatan, sampai Tuhan pun menantang. Apa yang terjadi? Ketika dilepaskan pesawat Challenger pertama kali, hanya dalam hitungan detik, belum lagi keluar lewati atmosfer, pesawat itu terbakar. Ini bayaran lunas untuk kepongahan manusia. Siapa yang tak tahu kapal pesiar yang cukup besar di zamannya bahkan dijadikan film, Titanic. Ketika perjalanan pertama, ya, diundanglah orang banyak supaya naik kapal itu. Perusahaan yang buat kapal ngomong, ini batu karang dan batu es sebesar apapun tak bisa menghancurkan kapal kami. Sombong. Apa yang terjadi? Perjalanan pertama itulah jadi perjalanan terakhir. Jadi ketika kesombongan itu, maka kita lihat, jamaah rahimakumullah, di saat seorang yang dianggap hebat dan besar merendahkan orang lain, kita baru diperlihatkan Allah, ya. Satu fenomena, yang direndahkan justru Allah tinggikan, yang merendahkan justru Allah hinakan. Maka dari itu jangan pernah anggap sepele dengan kesombongan ini. Al-kibriya'u ridai wal azamatu izari. Kesombongan itu selendangku, kata Allah. Siapa yang mengambil selendangku, ya siap-siap untuk ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian terakhir, bagaimana metode Al-Qur'an mengajarkan pada kita supaya mengikis sifat sombong. Para hadirin, bisa kita pastikan orang yang sombong, kesombongan itu lahir dalam hatinya karena dia tak kenal siapa Allah. Orang yang tak kenal Allah, tidak bermakrifatullah, itulah yang sombong. Tapi kalau orang sadar Allah Subhanahu wa taala paling menentukan, dialah yang maha agung, maha besar, Al-Kabirul Muta'al, Tuhan yang maha besar lagi maha tinggi. Kalau dia kenal lah siapa Allah, tidak akan berani seseorang itu menyombongkan dirinya sedikit apapun. Jadi bagaimana solusi untuk menghilangkan sombong? Ujungnya apa? Kenali Allah lebih baik sehingga kau kenal siapa dirimu.
Orang yang sombong, orang yang nggak kenal dirinya. Dia pikir dirinya hebat kali, padahal nggak ada apa-apanya. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana menghilangkan sifat sombong? Seorang itu pada level pimpinan, pada level pemegang otoritas, perlu menyeleksi bisikan-bisikan yang sampai sama dia. Karena seperti halnya kesombongan Fir'aun terus berevolusi sampai menjadi kesombongan tertinggi, dia mengaku sebagai Tuhan. Kenapa? Karena selalu tiap hari dibisikkan dengan yang tidak-tidak. Nah, kita pun begitu juga. Pada posisi dibisikkan, dipuja, dipuji, dipuja, dipuji, akhirnya kita yang kecil dan hina ini merasa hebat. Apa kata Rasulullah? Ahsut turab fi wajhil maddahin. Lemparkan pasir ke wajah orang yang suka menjilat. Kenapa? Para penjilat ini yang buat sombong. Justru sekarang yang mengkritik itu pula yang dipukul. Padahal yang mengkritik itu bagian dari cara menjaga kewarasan supaya kita nggak sombong. Oh, ada kekuranganku di sini. Oh, ada kekurangan di situ. Bagaimana Umar bin Khattab mengatakan, ya, rahimallah imra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang memberitahukan kepadaku apa kekuranganku. Itu sikap kita yang seharusnya kepada orang yang kasih kritik, kasih masukan, supaya menghilangkan sifat sombong tadi. Yang terakhir, jamaah rahimakumullah, bagian dari menjaga hilangnya kesombongan, kita perlu melatih diri kita untuk bertawadhu. Latih dirimu. Bagaimana engkau perlu merendah, apalagi terhadap sesama orang-orang beriman. Justru bukan menunjukkan sikap pongah. Ini rata-rata jamaah rahimakumullah, orang yang sombong kepada orang beriman, dia begitu merendahkan diri di hadapan orang tak beriman. Nampak jamaah yang miskin direndahkannya, tapi begitu nampak Taipan Cina kaya, oh ya, berarti ini salah. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama bainahum. Sesama orang beriman perlu kita memupuk sifat saling merendah, bukan saling menunjukkan ketinggian. Inilah dia apa yang dapat disampaikan. Tentunya akhlak sombong hanya akan mengantarkan pada kebinasaan. Innamal umamu akhlaqu ma baqiyat fa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Eksistensi bangsa ditentukan oleh adab dan akhlaknya. Apabila adab telah hilang, maka hilanglah satu bangsa. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita buka tanya jawab dalam waktu terbatas sebelum ditutup dengan doa. Terima kasih Ustaz atas kajian yang menarik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami persilakan kalau ada yang mau dipertanyakan. Kayaknya Pak Ustaz. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami mengadakan kajian subuh pagi ini. Semoga hidup kita di majelis ilmu mendapatkan Allah Subhanahu. Dan sebelum ditutup dengan doa, maka kita akhiri kajian kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon ditutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilid zalimin bid zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila
warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.